Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita kembali lagi untuk mempelajari materi 2, yaitu tipe-tipe kelompok sosial. Ada beberapa tipe kelompok sosial yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah klasifikasi menurut hubungan sosial, ikatan sosial, lalu pembagian kerja, identitas diri, sistem hubungan, besar kecilnya kelompok, acuan bersikap, dan terbentuknya kelompok. Yang pertama, menurut hubungan sosial ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer, anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat. Hubungan lebih erat dan juga anggotanya sedikit. Contohnya yaitu keluarga. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder anggotanya impersonal, memiliki sedikit kedekatan sosial, hubungan lebih longgar, dan juga anggotanya lebih banyak. Untuk contoh kelompok sekunder ada perkumpulan PGRI. Menurut ikatan sosialnya, kelompok dibagi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan secara erat, intim, dan eksklusif. Nah, keanggotaannya ini hanya untuk orang-orang tertentu, seperti misal keluarga. Untuk Gesellschaft merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan dengan dasar kepentingan yang sama, misalnya pekerja di suatu pabrik. Nah, untuk Gemeinschaft sendiri contohnya ada dari paguyuban, dan untuk Gesellschaft sendiri contohnya adalah perkumpulan buruh. Menurut pembagian kerja, ada solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Solidaritas organik merupakan kelompok primer, kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat. Karena itu, hubungan dalam kelompok primer lebih erat. Contohnya adalah PKK yang mau tidak mau dalam suatu daerah, ibu-ibu harus ikut serta dalam kegiatannya. Yang kedua adalah solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik merupakan kelompok sekunder yang merujuk pada sebuah kelompok formal impersonal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Contohnya adalah organisasi PGRI. Menurut identitas diri, kelompok dibagi menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. In-group menunjukkan adanya faktor simpati dan perasaan yang dekat di antara anggota-anggota kelompoknya, sedangkan out-group menunjukkan adanya faktor antipati dengan anggota kelompok lainnya. Contoh dari in-group dan out-group sendiri adalah SMA. Kumpulan siswa dan siswi SMA yang berada di dalam suatu grup dinamakan in-group, yang biasa disebut dengan kata kita atau kami. Untuk out-group sendiri biasa dikatakan dengan mereka. Menurut besar kecilnya kelompok, ada 3 klasifikasi, yaitu monad, dyad, dan triad. Monad merupakan kelompok kecil dengan anggota 1 orang, dyad beranggotakan 2 orang, dan triad beranggotakan 3 orang. Menurut sistem hubungannya, kelompok dibagi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi, contohnya perusahaan. Dan yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal muncul dan berkembang secara alamiah yang bekerja karena kebutuhan sosial, misalnya perkumpulan kelompok tani. Menurut acuan bersikap, kelompok dibagi menjadi 2, yaitu ada membership group dan reference group. Untuk membership group, secara fisik harus menjadi anggota. Tolak ukur keanggotaan dilihat dari interaksi anggota dengan kelompok. Untuk reference group, yaitu kelompok sosial untuk membentuk pribadi anggotanya. Bukan anggota, namun bertingkah layaknya anggota.
Contoh dari membership group dan reference group adalah kelompok fitness, di mana di dalam suatu kelompok fitness ini ada keanggotaan tersendiri, yaitu ditandai dengan pendaftaran sebagai member. Untuk yang kedua ada juga reference group, yang yaitu adalah member yang lepas atau anggota fitness club yang lepas atau tidak terdaftar sebagai membership dan hanya meniru anggota lain sebagai sesama orang yang biasa fitness di suatu gym. Yang terakhir, menurut terbentuknya kelompok tersebut ada kelompok nyata dan juga kelompok semu. Kelompok nyata kehadirannya bersifat tetap dan biasanya direncanakan. Ada wadahnya dan ada interaksi. Kelompok nyata ini ada wujud nyatanya dan juga bersifat statis. Contohnya adalah keluarga. Untuk kelompok semu bersifat sementara, tidak memiliki struktur, tidak ada interaksi, kesadaran jenis atau aturan, dan juga terbentuk spontan. Contohnya adalah supporter bola. Sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.